Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil din. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya sehingga pada sore hari ini di waktu maghrib kita bisa menunaikan kewajiban kita, itu sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah dengan karpet yang baru, Pak ya. Mudah-mudahan orang-orang yang membelinya atau yang memikirkan bagaimana karpet ini menjadi baru dan semua orang yang terlibat di dalamnya mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang malam apa Pak? Malam Senin ya. Masih terasa horor apa enggak Pak? Malam Senin? Enggak ya? Kalau malam Jumat Kliwon kan horor Pak katanya gitu ya. Apalagi satu suro gitu kan. Masih ada yang seperti itu? Banyak. Nauzubillah ya. Alhamdulillah kita sebagai muslim yang meyakini sebagaimana yang diyakini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Muharram atau bulan Suro adalah bulan yang agung, bulan yang utama, bulan yang suci ya, yang justru banyak fadilah, banyak keutamaan, bukan malah banyak munculnya setan gitu ya. Tidak, bulan Muharram pun sudah pasti apa? Setan ada gitu ya. Tapi di sebagian masyarakat kita ya demikian keyakinan mereka, maka kewajiban kita untuk terus berdakwah ya, mengingatkan mereka kepada tauhid, meyakini bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, nah kita pun ikut memuliakannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menciptakan langit dan bumi berjumlah berapa? 12 bulan ya. Nah, di antara 4 bulan tersebut ada bulan hurum, bulan haram ya. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus, fala tadlimu bihinna anfusakum, maka jangan kalian menzalimi diri kalian ya. Sama rahimani wa rahimakumullah, 12 bulan tersebut bulan apa saja? Hafal mboten Pak? Hafal nggih insyaallah nggih? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula ya, Jumadal Tsani, apa? Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berapa? 12. Kayaknya yang sebelah sini tok yang hafal ini. Sebelah sini mana suaranya nih, Pak? Hafal insyaallah nggih? Ibu-ibu hafal mboten? Hafal nggih insyaallah nggih. Kalau belum hafal dihafalkan ya. Jazakallahu khair. Ya. Dan ini yang sedang kita jalani ini bulan pertama ya di hitungan bulan Hijriyah, yaitu bulan apa? Muharram ya, di bulan Muharram. Minha arba'atun hurum ya, di antara 12 tadi yang sudah kita sebutkan ada 4 bulan haram ya. Di ayat tadi tidak disebutkan 4 bulan tadi apa saja. Ada disebutkan apa tidak? Tidak disebutkan ya. Dan terkadang ayat itu ada ayat-ayat yang dijelaskan dengan ayat yang lainnya, tapi ada ayat yang dijelaskan dengan hadis ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Bakrah, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya bilangan bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan,
salasatun mutawaliyat, yang 3 bulan itu berurutan. Ini nyicil ya, ibu-ibu atau bapak yang belum hafal, nyicil minimal 4 dulu gitu ya. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Apa saja bulan tersebut yang berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini baru 3, yang satu apa? Rajab, ya bukan Sya'ban Pak, Rajab ya. Bulan haram ini ada 4, yang pertama sampai ketiga itu berurutan, kemudian yang keempat bersendirian ya. Salah satu mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus yang keempat adalah Rajab ya. Ibu-ibu hafal nggih? Bulan haram apa saja tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Ini namanya bulan haram. Kenapa dinamakan bulan haram? Karena kata Qadhi Abu Ya'la rahimahullah taala, pertama dilarang peperangan di dalamnya. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu meyakini hal tersebut. Makanya sebagian daripada sahabat Nabi kita Muhammad SAW, ketika mereka ingin melakukan perniagaan atau bepergian jauh, mereka perginya di bulan-bulan ini. Karena mereka tidak mungkin diserang oleh kabilah yang lainnya. Ya karena kerjaan mereka setiap hari apa? Perang, gitu ya. Sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW, pekerjaan mereka itu perang. Nah, kemudian yang kedua adalah keharuman-keharuman yang dilakukan di sini itu larangannya lebih ditekankan. Maksiat di masjid boleh apa tidak, Bapak Ibu? Tidak boleh. Maksiat di luar masjid sama-sama tidak boleh. Tapi maksiat di dalam masjid larangannya lebih keras lagi. Ya, dosanya lebih besar lagi. Sebagaimana jenengan menyakiti tetangga boleh apa tidak? Tidak boleh. Menyakiti orang jauh boleh apa tidak? Sama-sama tidak boleh, tapi menyakiti tetangga dosanya lebih besar. Ya, nyolong punya tetangga dosanya lebih besar gitu ya. Menyakiti tetangga dosanya juga lebih besar. Begitu pula bulan ini, itu bulan apa? Haram. Ya, kalau jenengan maksiat di sini di bulan ini, maka dosanya akan lebih besar. Begitu pula sebaliknya, ya, orang-orang yang beramal soleh di bulan-bulan ini, maka pahalanya lebih besar ya. Maka saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian ya, ini bulan yang diagungkan Allah. Ayo mari bersama-sama kita ikut mengagungkan bulan yang Allah agungkan, agar amal soleh kita pahalanya berlipat ganda dan kita bisa menghindari, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ada yang mengatakan fihinna di sini kembali ke 12 bulan. Tapi ada yang mentaksis bahwasanya fihinna itu maksudnya 4 bulan tadi. Jangan mendolimi diri kalian sendiri. Dolim itu ada 3 macam. Pertama, kedoliman yang paling besar apa Pak? Syirik. Kedua, dolim menyakiti orang lain. Ketiga, dolim terhadap diri sendiri, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang orang nggak sadar, ya saya nggak pernah nyakiti orang, saya nggak pernah berbuat syirik, ya. Tapi bermaksiat kepada Allah itu juga termasuk dolim, ya. Apa Pak maknanya dolim, Pak? Dolim apa Pak maknanya, Pak? Pripun? Sesat. Nama Pak? Ibu-ibu dolim apa Bu? Sudah pernah kayaknya itu. Pripun? Mencelakai. Itu bentuknya ya. Tapi maknanya apa? Dolim itu. Tidak adil. Salah satu bentuknya dolim. Salah satu bentuk kedoliman adalah tidak adil. Dolim itu maknanya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu dolim. Ya, sholat, menyembelih karena Allah, untuk Allah, ditempatkan untuk selain Allah, kan tidak pada tempatnya, ya kan? Peci di dengkul misalnya. Dolim, ya.
atau yang lain-lainnya. Iya. Nah, kezaliman paling tingginya apa tadi? Berbuat kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Yang ketiga adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa saja amalan yang kira-kira utama di bulan ini, Pak? Amalan di bulan Muharram yang paling utama apa, Pak? Sholat. Oh, puasa. Puasa apa? Puasa Arafah. Sudah lewat, Pak ya. Puasa Asyura, ya. Ada dalil khusus yang menyebutkan tentang puasa Asyura, ya. Tapi ada dalil umum yang menyebutkan tentang puasa secara mutlak. Jadi tidak hanya puasa Asyura saja. Karena dalil di situ menyebutkan apa? Afdhalus siyami ba'da Ramadan. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan. Ya. Saumi syahrillahil muharram. Itu puasa bulannya Allah. Bayangkan, Pak. Ada satu nama, satu bulan, atau satu benda, atau manusia, atau apapun, yang kalau itu diidhofahkan kepada Allah, menunjukkan hal tersebut sangat-sangat mulia, yang harus kita perhatikan. Contohnya ini, Syahrullah, bulannya Allah. Apa ada bulan yang lain selain bulan ini diidhofahkan kepada Allah? Tidak ada. Ya, menunjukkan kemuliaan bulan Muharram. Rasulullah, mulia apa tidak Rasulullah? Sangat mulia. Naqatullah, ontanya Allah. Baitullah, gitu kan? Rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara yang harus kita muliakan. Nah, Allah menyebutkan puasa paling utama setelah puasa Ramadan. Artinya ada puasa yang lain yang utama setelah Ramadan apa tidak? Tidak ada. Ya. Artinya puasa Asyura ataupun secara umum puasa di bulan ini, bulan Muharram itu tingkatannya paling utama setelah bulan Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan dari hadis ini ya dibolehkannya puasa full 1 bulan penuh. Pernah Muharram puasa sebulan penuh full, Pak? Coba, Pak, ya mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW ataupun tuntunannya para ulama, ya. Atau minimalnya untuk berhati-hati ambil hari yang paling banyaknya, ya. Berarti mungkin 20 ke atas gitu, Pak ya, atau puasa Daud di dalamnya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama, ya. Jadi puasa secara umum itu disebutkan itu utama, tidak harus tanggal berapa tadi? 10. Ada memang puasa di tanggal 10 disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW saumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablahu. Berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, ya, saya berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Kalau ini khusus, Pak, di tanggal 10-nya. Para ulama menjelaskan puasa tanggal 10 itu ada beberapa fase. Ketika Rasulullah SAW dan juga orang-orang musyrik, mereka itu sudah biasa, Pak, puasa tanggal 10, Pak. Ya, jadi sebelum ada syariat puasa tanggal 10, orang-orang musyrik sudah biasa puasa tanggal 10. Di mana? Di Mekah. Kemudian ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, ya, ternyata di Madinah itu ada satu kaum, ya. Apa, Pak? Kaum apa di Madinah, di Yasrib ini? Di Yasrib atau di Madinah? Ada satu kaum yang menghuni ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa, Pak? Hah? Apa di Madinah? Jadi sudah ada penghuninya di Madinah. Siapa mereka? Ansor. Selain Ansor, Muhajirin. Terus apa lagi? Hah?
Orang-orang Yahudi ya Mas, bener Mas, Masya Allah. Orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka sangat tahu ya dari kitab-kitab mereka bahwa saya nanti akan muncul seorang nabi yang tempatnya itu salah satu tandanya cirinya adalah ada di situ tanaman apa? Kurma. Maka mereka mencari ke situ dan berharap nabi yang keluar adalah dari keturunan mereka. Ya, walaupun bapaknya sama ya, tapi ternyata berbeda ibu. Ya, bapaknya kan satu, Pak ya. Siapa? Nabi Ibrahim. Tapi kemudian punya istri siapa? Sarah dan Hajar. Dari Sarah ini kemudian lahirlah siapa? Hah? Ishak, dan ini jadi nabi terus, Pak. Sampai kemudian ternyata ya nabi terakhir yang harapannya itu juga dari kalangan mereka, ternyata dari istrinya Nabi Ibrahim yang kedua siapa? Hajar. Yaitu nah setelah Nabi Ismail lama sekali ternyata muncul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu mereka jengkel, Pak. Waduh, ini kan bukan keturunan kita. Ya beda marga, Pak. Kecewa. Ya, jenengan kalau Pak Lurahnya bukan kerabat jenengan gimana, Pak? Gak apa-apa, Pak ya. Iya, karena ada dinasti juga kadang, Pak. Aduh, bahaya ini. Iya. Kemudian mereka sebenarnya mereka paham, mereka tahu, tapi mereka tidak mau mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengetahui Rasulullah seperti bapak mengenal anaknya, tapi karena tadi kesombongan tadi, ya, waduh ini bukan dari apa keturunan kita, akhirnya tidak mau. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian mereka itu ternyata sedang puasa di tanggal 10 Muharram. Jangan lupa Pak ya ini ya. Kalau bisa malah dari kemarin ya sudah berapa? 2 hari, 3 hari ya. Harusnya puasa Pak ya. Harusnya puasa. Ya mudah-mudahan besok mulai hari Senin Pak ya. Bismillah. Kalau bisa full. Ya kalau bisa yang pertama apa? Full. Kalau nggak full minimal hari paling banyak ya. 15 ke atas gitu Pak ya. Bismillah. Kalau nggak bisa minimal yang 10 ini. Ya, yang 10. Kenapa? Karena cerita yang masyhurnya dengan pun sering mendengar bahwa saya Nabi kita Muhammad SAW ketika bertanya kepada orang-orang Yahudi, mereka mengatakan hadza yaumun sholih. Ini hari baik. Ya. Najallahu Musa min Fir'aun wa qaumihi atau kama qala sallallahu. Allah memenangkan Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Nabi Musa saking senangnya bersyukur kepada Allah berpuasa di tanggal itu, tanggal 10 tadi. Jadi bersyukur itu dengan cara apa? Puasa. Ya, orang syukure mangan-mangan tok niku mboten, Pak ya. Puasa, Pak. Ya, kadang kita bersyukur pengennya sing nikmat-nikmat, Pak, enak-enak. Pesta. Waliyatubillah kalau sampai kemudian apa? Ada musik-musiknya, ada biduannya, ada mabuk-mabuknya, itu bukan syukur, malah itu malah kufur ya. Tapi di masyarakat kita kadang bentuk syukur nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Bentuk syukur itu sebagaimana dilakukan Musa itu dengan cara apa? Berpuasa. Maka jawaban Rasulullah SAW, nahnu ahaqqu bi Musa alaikum atau minkum. Kama SAW, kami ini lebih berhak untuk merayakan kemenangan Musa daripada kalian orang Yahudi. Maka sejak saat itu kemudian puasa di tanggal 10 Asyura hukumnya wajib. Ya, hukumnya tadinya wajib. Ya. Pernah dengar Pak, puasa Asyura hukumnya wajib? Ya, dulu wajib. Ya, dulu wajib. Ini sebelum disyariatkannya apa? Puasa Ramadan. Kapan Pak disyariatkannya puasa Ramadan? Kapan Pak, Bu, puasa Ramadan disyariatkan? Bulan Ramadan. Bukan Pak ya. Kapan Pak disyariatkan puasa Ramadan? Ibu-ibu, kapan Bu? Sebelum hijrah atau setelah hijrah? Setelah hijrah kan tadi ceritanya apa? Setelah hijrah masih wajib puasa Asyura, belum ada puasa Ramadan. Tapi tahun kedua Hijriah, ya,
tahun kedua Hijriah, kalau tidak salah bulan Sya'ban ya. Nanti jenengan bisa searching cek ya, benar bulan Sya'ban ya. Seingat saya bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, kemudian turunlah perintah kewajiban untuk puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wajib puasa Ramadan, kemudian puasa 10-nya jadi sunnah ya. Tapi walaupun sunnah tadi dikatakan apa? Menghapuskan dosa setahun yang telah lalu ya. Apalagi dikatakan puasa paling afdol. Kalau bisa ini Pak ya, yang 10 ini ya, kalau bisa menambahi full, kalau tidak bisa ya minimal berapa, 15 hari mungkin gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika beliau akan wafat, ya, setahun sebelumnya beliau mengatakan, la in istu ila qabil, seandainya saya masih hidup sampai tahun depan, la asuman natasi, saya akan berpuasa tanggal 9 dan 10. Jadi jenengan bisa Pak 10 ya 10, 9, 10, kalau mampu full gitu ya. Kalau mampu full, kalau tidak bisa minimal jumlah terbanyaknya 15 lebih gitu Pak ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Kalau ibu-ibu tak kebanyakan nggak bisa full Pak ya, dijamin nggak bisa full kalau ibu-ibu. Insya Allah nggak bisa full, terhalangi ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah amalan soleh yang paling ditekankan di bulan ini, bulan Muharram, yaitu puasa. Kalau bisa 1 bulan penuh atau kurang dari itu, atau 9, 10, atau terakhirnya tanggal berapa? 10 ya. Ada yang menyebutkan kalau nggak bisa 9, 10, 10, 11 ya, tapi yang 11 ini hadisnya dhaif. Tapi seandainya mau puasa di tanggal 11-nya berarti masuk hadis yang umum tadi ya. Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyami syahrillahi Muharram. Kemudian Rasulullah mengatakan wa afdhalus sholati ba'dal faridhati apa? Sholatul lail. Dan sholat paling utama setelah sholat apa? Fardu adalah sholat malam. Jadi kalau digabungkan Pak, puasa amalan paling utama, kemudian sholat malam adalah amalan paling utama setelah sholat fardu. Kalau bisa Pak, bismillah, misalkan walaupun bulan-bulan yang lainnya kok tidak pernah, bismillah bulan ini sebagai awal, pengen sholat malam ya, pengen sholat malam. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan 10 sebab Allah mencintai kita, benar-benar Allah mencintai kita. Salah satu sebabnya adalah bangun sholat malam ya. Bukan hanya saya cinta Nabi, saya cinta Allah gitu ya, tapi pengen dapat itu, salah satunya adalah bangun sholat malam. Lah di dalamnya ada apa? Inkisarul qalbi baina yadayillah, memelasnya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat malam. Sebab dicintainya Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah ketika malam tadi itu benar-benar jenengan memelas, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga salah satu sebab mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua amalan dalam satu malam ternyata menyebabkan ya, atau menjadi sebab mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Pak, bismillah. Ya, jangan sampai kemudian apa nanti ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, katanya cinta sama Nabi, cinta sama Allah. Ya, sebab mendapatkan cinta sudah dilakukan apa belum gitu ya. Apa tadi? Sholat malam ya, dan meminta, menangis, mengemis seperti anak kecil yang merengek kepada ibunya. Ya, kalau bisa air matanya misalkan sampai kering Pak, keluarkan air matanya sampai kering. Rasulullah SAW beliau itu kalau sholat malam jenggotnya basah, dadanya basah, wabala, dan basah tanah yang ada di sekitar beliau untuk berdiri. Itu Rasulullah SAW, orang yang sudah dijamin masuk surga ya. Kalau kita basah kampilnya Pak ya. Allah mudahkan kita ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW berpuasa di tanggal berapa tadi? Tanggal 10 Asyura ya, karena cerita yang masyhur ya, Nabi Musa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Firaun dan juga bala tentaranya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang mengingatkan kita kembali bahwasanya ada amalan utama ya di bulan ini, itu bulan apa? Muharram, dan bentuk syukur kita sebagaimana dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah dengan cara puasa. Ya, Nabi Muhammad SAW juga sama, bersyukurnya itu dengan puasa. Puasa ketika beliau lahir hari apa? Senin. Ya, makanya beliau puasa hari Senin. Dan juga puasa hari Kamis karena diangkatnya amal saleh. Ya, makanya beliau puasa hari Senin dan juga hari Kamis. Nah, kita masuk insya Allah pembahasan tentang sholat dari kitab Taisur Alam Syarah Umdatul Ahkam. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala kitab sholati, kitab sholat, as-sholatu fil lughati ad-du'a. Sholat itu secara bahasa, kata beliau rahimahullah ta'ala Syekh Al-Bassam, sholat secara bahasa adalah doa. Ya, sholat secara bahasa apa Pak? Doa. Tapi jangan disalahartikan Pak ya. Saya pernah ke Simiko tuh Pak ya. Di sana itu ada yang menyebutkan nama ya, tidak apa-apa lah, mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Di sana itu ada satu kelompok yang ketika saya ke sana itu, ketika ditanya sudah sholat apa belum, sudah katanya. Padahal saya lihat sendiri belum sholat, ya. Karena mereka yakini sholat itu bukan gerakan, tapi yang penting doa katanya. Walaupun badannya nggak gerak, yang penting apa? Doa. Yaitu benar secara bahasa, tapi kalau secara istilah syar'i ya, kemudian sholat tidak melakukan gerakan-gerakan, itu benar apa tidak Pak? Tidak benar ya, tapi itu ada yang mungkin pernah ke sana ya, pernah menangi tidak Pak orang itu? Saya pernah di sana ya. Jadi sholatnya itu cukup dengan doa ya, dan mungkin di sebagian para kiai juga seperti itu ya, nggak sholat katanya sudah sholat gitu ya. Atau ada yang mengatakan sholatnya di Mekah mungkin ya. Allahu a'lam. Mungkin karena keyakinan seperti itu. Qala Qadhiyat pernah mengatakan, huwa qawlu aksari ahlil arabiyyati wal fuqaha'i. Ini adalah pendapat kebanyakan ya ulama-ulama bahasa dan juga ulama-ulama fikih. Walaupun di sana itu ada ini ya, perdebatan ya, tapi sebagaimana hadis yang disampaikan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, idza du'itum fa'ajibhu, apabila kalian diundang untuk walimah maka datanglah, jawablah ya. Fa'in soma, jika kalian berpuasa, fa'in sa'a fa'akal, fa'in soma, kalau jenengan berpuasa ya, kalau tidak ingin makan, tidak makan ya. Tapi kalau ingin berkehendak makan ya makan. Tapi kalau tidak mau makan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa illam yasa falyusalli. Maka kalau tidak makan, maka sholatlah ya. Sholat di sini maksudnya apa? Apa Pak maksudnya Pak? Datang ke walimah ya. Kalau puasa, kalau tidak puasa boleh makan ya. Kalau puasa maka sholatlah. Maksud sholat di situ apa? Doakanlah ya, bukan jenengan sholat di tempat walimah gitu ya. Nah, makanya para ulama kemudian berpendapat bahwasanya salah satu makna sholat adalah doa ya, demikian. Dan juga Rasulullah SAW beliau mengatakan, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Saya membagi sholat antara aku dan juga hambaku menjadi dua bagian. Ya, sholat di situ maksudnya Al-Fatihah ya. Al-Fatihah di sini kandungannya juga doa-doa. Nah, wa tasmiyatu doa sholatan ma'rufun fi kalamil Arab.
Dan penamaan doa ya dengan nama sholat itu hal yang ma'ruf di kalangan orang Arab atau yang menurut orang-orang Arab. Wal alaqatu baina doa was sholat juz'iyah. Adapun hubungan antara doa dan sholat itu adalah juz'iyah, maksudnya bagian. Ya, doa itu bagian dari sholat. Contohnya apa, Pak? Jenengan kalau ruku doa apa tidak, Pak? Doa, ya kan? Terus apa lagi yang ada doanya? Hah? Tahiyat akhir, doa. Terus ketika kapan? Hah? Antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, itu juga doa. Kemudian kapan lagi? Ketika sujud, itu juga disyariatkan untuk banyak berdoa. Bahkan ketika berdiri pun jenengan sedang berdoa. Ya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya hadis tadi menceritakan tentang salat, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Saya membagi salat antara aku dan juga hambaku menjadi dua bagian. Maksudnya surat Al-Fatihah tadi, idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan apa? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Jadi dijawab Pak sama Allah. Ya. Idza qala abdi ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, hambaku memujiku dengan pujian yang agung. Kemudian maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Ya, setelah maliki yaumiddin apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi. Wali abdi masa'al. Ayat ini antara aku dan juga hambaku. Setelah ayat ini, apapun yang hambaku minta, pasti aku akan berikan. Apa yang pertama kali kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata kita berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, ini doa, Pak. Jadi Al-Fatihah itu isinya doa. Bahkan Allah mengatakan ketika kita mengucapkan satu persatu ayat, Allah menjawab. Bahkan Allah mengatakan, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Ini antara aku dan hambaku, apapun yang hambaku minta pasti aku akan berikan. Bayangkan, Pak. Dan yang kita minta pertama kali adalah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Tidak kemudian minta tunjukkan kami jalan harta karun, gitu, Pak. Tapi jalan yang lurus, ya. Kemudian tafsir setelahnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kemudian imam dan juga makmumnya mengatakan amin, Allahumma stajib. Jadi sholat itu isinya doa. Nah, selama ini jenengan amin itu maksud boten? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini permintaan yang kata Allah, apapun yang hambaku minta maka aku akan berikan. Ini Allah yang ngomong loh, Pak. Apapun yang hambaku minta pasti aku akan berikan. Nah, ternyata yang diminta pertama kali adalah jalan yang lurus. Maka aminnya sing temenanan, Pak. Aja karo klalen-klalen buh imame yang penting amin. Jangan. Mudah-mudahan mendapat jalan yang lurus. Loh, berarti selama ini jenengan jalannya bengkok napa pripun? Hah? Lempeng. Tapi kenapa minta jalan yang lurus terus, Pak? Kan jenengan sudah lempeng Islam, tapi kok mintanya jalan yang lurus? Kenapa, Pak, alasannya, Pak? Kata para ulama, ihdina itu maknanya berikanlah kami hidayah. Hidayah itu maksudnya fis sirat, ya, wa 'alas sirat, yaitu tetap istiqomah sampai mati Islam. Yang kedua maknanya bukan hanya Islam, tapi mempelajari dan mengamalkan Islam. Itu maknanya, Pak. Jadi kalau kita mengetahui, oh isinya ternyata seperti itu, ya Allah, Pak.
kita setiap hari itu meminta sesuatu yang sangat luar biasa, Pak. Minta hidayah, ya, supaya tetap Islam dan belajar dan mengamalkan Islam. Karena betapa banyak orang Islam tapi tidak tahu Islam, tidak mengamalkan Islam. Nah, azan dulu, silahkan, insyaallah kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa ala wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makna sholat yang pertama secara bahasa apa tadi, Pak? Doa.
ya, doa ini seluruh sholat atau sebagian saja? Sebagian sholat, ya, bagian daripada apa? Sholat, ya. Makanya kemudian disebutkan doa, ya, termasuk dari apa tadi? Pertama, ketika berdiri Al-Fatihah, kemudian ketika ruku, ketika apa? Sujud, dan ketika tasyahud akhir dan duduk di antara dua sujud. Adapun secara syar'i, salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim ma'aniyah. Secara syariat, salat adalah aqwalun wa af'alun. Ya, ucapan dan juga perbuatan. Jadi nggak cukup apa ucapan saja. Salat ya, tadi sudah doa, bukan, tapi juga ada af'al, gerakan-gerakan yang ditentukan oleh syar'i. Muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir. Jadi kalau udah Allahu Akbar, itu sebagai pembukanya, dan haram melakukan yang lainnya. Wa muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam, ya, ma'aniyah, disertai dengan niat. Ini yang paling penting, ya, disertai dengan niat. Karena kalau nggak disertai niat jadinya apa, Pak? Ya mungkin yoga, Pak, ya. Yoga ataupun yang lainnya kan. Iya, harus ada niat untuk sholat, ya. Wassalawatul khams ahadu arkanil islamil khamsah, ya, sholat yang 5 waktu adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5. Bal a'zamuha ba'da syahadatain, bahkan ini rukun Islam yang paling agung setelah apa? Syahadatain. Nah, wasubutuha bil kitab was sunnah wal ijma' faman jahadaha faqad kafar. Dan ketetapan wajibnya sholat itu, ya, ternyata dari Quran, hadis, dan juga ijma'. Kaum muslimin menyepakati bahwa sholat itu hukumnya wajib. Makanya orang yang mengingkari wajibnya sholat, dia kafir, ya. Imam Ahmad berpendapat pertama, ada orang sholat tapi mengingkari wajibnya sholat, dia kafir, Pak. Dia sholat tapi mengingkari wajibnya sholat, dia kafir. Jadi sholatnya itu seperti orang-orang munafik, ya, sholat tapi di dalamnya tidak mempercayai akan kewajiban sholat, ataupun apa, meninggalkan sholat secara keseluruhan, walaupun dia yakin akan wajibnya sholat, tapi dia tidak pernah sholat, ya, maka ini juga dianggap apa, kafir. Sama sekali tidak pernah sholat wajib. Ya kalau sholat sunnah, ya wajibnya ndak, sunnahnya buat apa gitu kan. Misalkan lebaran, ya, setahun sekali atau 2 kali, sama apa Idul Adha, Idul Fitri, ya kafir, ya. Jadi yang mengingkari kewajiban itu kafir walaupun dia sholat, atau yang meninggalkan keseluruhannya, ya, walaupun dia misalkan apa, meyakini akan kewajibannya, kalau ditinggalkan semuanya dia tetap kafir. Nah, orang yang yakin wajibnya tapi sholatnya bolong-bolong, ini fasik, tidak sampai kafir, tapi takut, Pak, ya, takut kok lama-lama ya akhirnya setan menguasai, akhirnya tidak sholat juga, bahaya. Nah, kemudian wafil fi masyru'iyatiha minal fawaidi ma yafutul hasr, dan disyariatkannya sholat merupakan ataupun di dalamnya ada faidah-faidah yang tidak bisa kita batasi. Artinya faidahnya sangat banyak, ya, tidak bisa dibatasi. Minal wijhati diniyah wa dunyawiyah, dari sisi agama maupun sisi dunia, ya. Di dalam kitab Al-Fawaid atau Fil Fawaid, ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan sholat itu punya faedah selain diniyah juga dunyawiyah. Salah satunya olahraga terbaik. Kalau yoga itu dianggap terbaik, sholat lebih baik, ya, sholat itu lebih baik. Tapi jenengan jangan niat sholat olahraga, Pak. Maksudnya tanpa niat itu pun jenengan dapat faedah olahraga terbaik, gitu ya. Mudah-mudahan, Pak, jadi semangat sholat jadi tambah sehat, gitu ya.
wasihiyah dan juga kesehatan, wal ijtimaiyah ya, dan juga persatuan, ya, perkumpulan. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fatana rajulun an salatil isya asa'na dhanna bihi. Dulu kami di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau ada laki-laki, ini Pak, laki-laki dengarkan ya Pak ya. Kalau ada laki-laki kok nggak datang sholat isya, kami itu berburuk sangka kepada laki-laki tersebut. Ya, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, berburuk sangka di sini maksudnya fi dinihi wa jasadihi, dalam masalah agamanya. Ya, kalau masalah agama berarti bisa jadi itu orang munafik atau bisa jadi orang males gitu ya Pak ya. Karena sholat isya ini timbangan Pak. Isya sama apa? Subuh. Munafik atau males atau fi jasadihi, atau mungkin dia sakit. Ya, jadi dicari nggak Pak biasanya kalau ada yang ini nggak sholat isya kemana ini, ditanyakan Pak. Kamu nggak sholat isya kenapa? Ya, di rumah, tapi saya sholat di rumah. Hati-hati ya, bok terserang penyakit apa? Nifak, munafikan. Atau yang kedua, penyakit apa? Malas ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan satu doa di setiap pagi sore, itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa, sifat malas. Ya, hati-hati ini. Dicari Pak ya. Ada laki-laki kok nggak sholat isya, asa'na dhanna bihi. Ya, kata beliau, kami itu buruk sangka sama orang tersebut. Imma jadi nifak, atau imma malas, atau mungkin sakit. Dilihat Pak ya, tanyakan tadi atau kemarin tidak sholat isya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Berarti males juga ya. Oh, lagi ada perlu ya, perlu kemana, beli martabak misalnya, oh isyanya ditinggal. Ya, itu bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita. Nah, jadi faedahnya sangat banyak. Faedah agama, faedah dunia, faedah kesehatan, faedah apa namanya, berkumpul ya, masyarakat. Ya, kita kan jadi berkumpul ini Pak, Masya Allah. Hati seorang muslim itu dilihat dari tata cara mereka sholat. Ya, kalau sholatnya kok centang peranang, ndak rapi, ndak nempel, apalagi nggak jamaah, menunjukkan antara satu orang tersebut dengan orang tadi ada masalah di dalam hatinya. Makanya diajarkan kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Istawu wa'tadilu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Lurus, rapat, ya, saddul khalal, tutup yang rapat itu. Wala takhtalifu, jangan depan belakang. Fatakhtalifa qulubakum, maka hati kalian menjadi berselisih. Bayangkan Pak, jenengan lagi sholat, sampingnya orang yang sangat memusuhi panjenengan, nempel apa gitu. Ya Pak, demikian fungsinya sholat jamaah. Ya, begitu faedahnya sangat luar biasa, tidak bisa dibatasi. Kalau memang hatinya benar-benar bersih, ini urusan dunia, sudah saya maafkan. Bismillah, tempel pel gitu ya. Bismillah, geser. Ya, tempel, maka tidak benar itu ya, orang ditempel geser, tempel geser. Tapi walaupun dia tidak benar, jenengan yang nempel juga tahu diri, tidak boleh dikejar terus, tidak boleh Pak. Kadang ada sebagian ikhwah salafi itu yang sampai metang-tang. Ya Allah, sholat itu yang benar sesuai dengan ini Pak, apa namanya, lebarnya bahu kita. Jadi ya lebarnya segitu. Jangan saking semangatnya mengamalkan sunnah malah menyakiti tetangganya. Oh. Karena kadang di pojok sudah tanggung gitu ya, dia pengen nempel ke tembok, ada yang sampai metang-tak kayak gitu Pak. Ya Allah, ini ajaran dari mana? Akhirnya disinggung sama teman-teman kita ya, orang-orang cingkrang jenggot itu kalau sholat kayak mau perang, metak-tak. Allah musta'an, jangan Pak ya. Jadi kalau memang sudah ndak mau ya jangan dipaksa terus. Tapi di sini dikatakan
sholat jamaah itu menyatukan hati kita, menyatukan hati kaum muslimin. Dan juga faedah-faedah yang sangat banyak. Wasiyasiyah wa nizamiyah. Juga ada unsur politik di situ. Ya, kalau bayangkan, Pak, kalau orang muslim bersatu, sholatnya rapet, jamaah terus, kira-kira orang kafir melihatnya seneng apa enggak, Pak? Pasti mereka nganggep, oh ini ternyata kaum muslimin bersatu gitu ya. Tapi kalau sholatnya di rumah sendiri-sendiri di masjid, adzan sudah sepuh sampai nggak kuat mau napas gitu ya. Yang jamaah cuma 2 orang yang adzan sama imamnya, ya sudah kalah, Pak, kita. Ya sia-sia, termasuk apa? Eh, politik wan nizamiyah dan juga keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Walau dhahabal katibu ya'udduha addan la tala alaihi kalam. Seandainya penulis ya beliau mencoba untuk menghitungnya, untuk menulisnya, maka tentu akan apa? Banyak banyak tulisan ya, banyak yang harus ditulis. Lalu Allah alam, ini sebagai pembukaan ya kitab shalah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk panjenengan semuanya. Kita cukupkan atau ada yang ditanyakan? Oke, Pak Komar. Hmm. Kalau jenengan tahu itu lahan jali ya, bagi orang yang tidak tahu tidak apa-apa. Jadi misalkan jenengan sholat di satu masjid ya, ternyata jenengan sudah belajar tajwid, sudah menguasai unil lahan jali, lahan khafi ya, ini bisa sholatnya tidak sah, ini sholatnya sah, maka jenengan boleh tinggal, cari tempat yang memang apa sholatnya fatihahnya benar. Itu kewajiban bagi yang sudah tahu. Kalau jenengan tetap sholat di situ, sholat jenengan tidak sah. Tapi bagi yang lain yang tidak tahu, sholatnya tetap sah. Demikian. Jadi bukan diaminkan, ditinggalkan. Ya, saya pernah sholat di sedang ke rumah sakit ya, rumah sakit di gunung sana ya, tidak saya sebutkan tempatnya. Itu baru alhamdulillah saya sudah kabur, Pak. Alhamdulillah itu apa ya, sudah grentes, Pak, di sini tuh. Udah, saya lebih baik cari yang lain. Ya, cari yang lain. Demikian. Allah a'lam. Ada lagi? Oh, gitu. Tadi kita menyampaikan dalam penjelasan Mas Ahmad bahwa orang yang meninggalkan sholat secara total itu yang katanya kan konsekuensinya kalau dia mati atau putus sholatnya masih. Nah, bagi orang-orang yang mengetahuinya, kemudian dia tokoh, ya, itu lebih baik tidak menyolatinya, ya. Tapi bagi orang awam, selama dia apa hidup di lingkungan mukmin, ya, bagi orang awam silahkan, Pak. Tapi kalau jenengan tahu ataupun tokoh, misalkan jenengan sebagai tokoh, ya, ustadznya kah atau jenengan misalkan orang terpandang kah, lebih baik tidak disolati, biarkan orang-orang yang mengurusnya, ya, jenengan bermuamalahnya sudah lain, ya. Tapi kalau jenengan tidak tahu, ya, kalau di hidup lingkungan muslim, dia muslim, sholati, ya. Tapi kalau jenengan benar-benar tahu itu orang benar-benar tidak pernah sholat sama sekali, maka jangan ikut menyolati. Gimana? Imamnya duduk, maka makmumnya duduk, Pak. Makmumnya duduk. Ganti yang nggak duduk. Ya. Rasulullah SAW ya pernah mengimami dalam keadaan duduk, maka makmumnya pun apa? Duduk. Itu kalau tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain, maka ya makmumnya imamnya wajib berdiri.
Ya, karena salah satu apa sebagai apa rukun ya, rukun. Kalau tidak ditunaikan bisa saja tidak sah. Tapi kalau memang tidak ada, ini orang yang paling tahu bacaan paling fasih dan memang imam di situ, maka imamnya apa? Imamnya duduk, makmumnya duduk ya. Tapi kalau terus-terusan lebih baik diganti. Ya itu kasus saja Pak, ya bukan dijadikan makmum duduk terus. Kasus ya, demikian. Ada Pak imam duduk, ngalami Masya Allah. Kalau kita nanti Nah, betul ada yang lainnya. Iya. Beliau tidak mampu berdiri sama sekali. Pas sujudnya duduknya. Ya jenengan cari yang apa? Yang bisa berdiri. Ya, iya. Ya. Tapi itu tetap sah, Pak. Tetap sah. Nah, hanya saja seorang itu ketika jadi imam, makmumnya itu harus orang-orang yang senang terhadapnya, benar-benar mencintainya. Jangan jadi imam belakangnya gerutu, itu tidak boleh, harus diturunkan Pak. Lah orang sini itu orang pekibuan Pak ya. Ada imam bacaannya nggak benar, itu dipertahankan sampai mati ya Allah. Itu ditarik ya. Kalau jenengan mau, jenengan mampu, jenengan berani, pas lagi sholat ditarik mundur Pak, jenengan maju. Itu syariatnya seperti itu. Kita itu orang pekebuan Pak ya. Ada imam, jangankan yang bacaannya tidak bagus. Imamnya misalkan tidak kuat bacaannya. Misalkan tiba-tiba batuk terus, serak terus, tidak mampu. Imamnya sadar diri mundur. Suruh orang lain maju gitu. Jangan sudah terus bismillah sampai selesai. Ya seperti itu Pak ya. Kalau bisa tarik Pak, ganti jenengan harus diganti. Saya mampu, saya bisa gitu Pak. Demikian Pak. Allah Allah. Cukup ya? Ada lagi? Ya Indonesia itu penuh dengan apa namanya pekerikuh pekiwah. Kalau cukup kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.